Laut membentang, hamparan kekayaan alam yang tak pernah henti memberi. Di selayar, ikan bukan sekedar pangan. Ikan menjadi bagian dari hidup, identitas, serta warisan yang hadir secara turun-temurun. Namun begitu, ikan tidak selalu menjadi pilihan utama di meja makan. Meski mudah ditemukan dan menjadi bagian dari keseharian, tidak semua orang menyukai rasa, tekstur, atau bau khasnya. Bahkan bagi sebagian orang, terutama anak-anak, ikan justru menjadi makanan yang sering dihindari. Keberadaannya yang melimpah bukan jaminan bahwa ia selalu diterima dengan sukacita di setiap rumah. Saya baru suka ikan itu setelah saya kuliah di IPB. 5 tahun di IPB saya baru mulai menyukai ikan ya. Karena saya bosan untuk makan telur ayam terus. Saya tuh dulu waktu kecil ketika makan ikan itu mual. Ya. Amis mungkin amis atau apa, tapi bukan dari segi ikan juga sebenarnya. Kalau dari segi darahnya ya. Kayak ayam juga kadang saya bisa mual. Kalau olahan ikan paling bisa saya makan dari kecil itu adalah ikan asin. Karena rasa ikannya hilang kan. Nah, kalau direbus itu opsional terakhir. Kalau digoreng, goreng ala selayar ya, yang tanpa bumbu, ya itu bisa kalau ketika hangat. Tapi kalau olahan yang di luar selayar, yang bumbunya banyak tuh, saya suka ikan goreng yang kering, yang sudah dimarinasi pakai bumbu kayak kunyit, terus jeruk nipis, pokoknya itu yang bumbunya lebih banyak. Tapi kalau yang berkuah-kuah ya saya belum bisa. Di generasi muda sendiri, konsumsi ikan tidak sepenuhnya menjadi prioritas. Meski banyak ditemukan dan dikenal bergizi, banyak anak muda yang lebih memilih makanan instan atau lauk lain yang dianggap lebih praktis. Ikan bagi mereka seringkali diasosiasikan dengan bau amis atau duri yang merepotkan. Ini kan teman-temanmu banyak tuh di sekolah Pak. Iya. Mayoritas tidak makan ikan. Kalau dari cerita-cerita yang dengar. Kalau dari cerita-cerita yang ku dengar mayoritas dan aneh ku dengar kalau orang yang tidak suka ikan. Wow. Sayang ini. Saya yang ku pertanyakan, iya sih memang yang lidahnya orang itu beda-beda ya, tapi kenapa sih bisa tidak suka ikan padahal kan di selayar ketinggal. Ikan yang ku tahu itu mungkin beberapa yang selalu ada di rumah. Oke. Yang pertama itu yang paling ku suka ada ikan cakalang. Nah, kenapa ku suka? Karena dia itu tipikal ikan yang kecil tapi padat. Dan aku tahu kalau dimasak itu ikan kayak
ada sensasi-sensasi yang kayak nanti beda dari ikan-ikan yang lainnya. Kemudian ada ikan bolu juga atau ikan bandeng, kemudian ada ikan orasa yang ada jarum-jarumnya. Oke. Kemudian ikan kalau pergi ke pasar biasa, nah bilang orang tuaku itu ikan loban tengana. Itu, iya. Berarti masakan ikan yang paling kau suka? Ikan masak. Ikan masak? Iya. Masak apa dulu? Masak kuning? Iya, masak Kuah kuning. Iya. Tapi dulu berawal ku suka ikan masak itu dari ikan cakalang, dan Nabila nenekku akan berbeda itu ikan yang dimasak pakai panci yang aluminium sama panci tanah. Oke. Tapi tidak ku tahu perbedaannya di mana sejauh ini. Dari segi nutrisi kan bagus, dari segi harga juga murah kan sebenarnya. Tapi kenapa banyak anak kecil nggak suka ikan? Ya pertama dari segi ketika dia baru mulai masuki masa makanan pendamping ASI, itu kurang dikenalkan sama rasa ikan. Langsung ditambahin tuh rasa kayak buah, terus sayur-sayur yang sudah ada rasa, kayak bahkan nambahin ayam kan. Nah sudah ada rasa yang tidak familiar dengan ikan. Ya rasanya itu beda jauh kan antara makanan kayak buah, terus sayur sama ayam dibandingkan sama ikan. Nah, jadi pengenalan di masa kecilnya itu kurang. Saya juga dulu seperti itu. Dari kecil memang penerimaannya terhadap ikan itu kurang. Jadi itu akan kebawa terus sampai besar. Ya. Kemudian dari segi rumah tangga, orang tuanya juga tidak mencoba memberikan secara perlahan-lahan. Jadi maksudnya dikenalkan kalau dia tidak, kali ini kita kasih ikan yang direbus misalnya berkuah, dia nggak suka, coba varian menu lain, olahan lain. Nah itu preferensinya nanti akan muncul sendiri di otaknya tuh. Oh ini kalau diolah seperti ini akan enak, nanti saya akan coba makan itu terus. Nah kemudian tantangan lainnya setelah anaknya melewati masa yang kayak setahun 2 tahun, itu sudah mulai dikenalkan sama jajanan yang rasanya itu lebih fantastis ya, menggugah selera dibandingkan makan ikan yang rasanya begitu ya. Apalagi kalau di Selayar, paling pengolahannya marinasi dengan asam atau pakai garam, sudah selesai. Kan rasa asli dari ikannya masih ada tuh. Cerita di meja makan seringkali berangkat dari dapur. Dapur juga selalu beragam. Setiap dapur memiliki cerita masing-masing. Ada dapur yang sehari-hari biasanya sederhana saja, asal ada lauk yang menemani makanan pokok. Ada dapur yang bisa menyimpan bahan baku ikan hingga untuk 3 hari ke depan. Dan ada kalanya dapur akan ramai di saat-saat tertentu seperti saat ada hajatan, syukuran, atau sekedar berkumpul dengan sanak keluarga dan kerabat. Sistem kerja dapur juga tidak sederhana. Ada persiapan panjang mulai dari menyediakan bahan baku yang diperlukan, berbelanja ke pasar, memilih ikan yang sedang musim dan cocok untuk olahan tertentu. Karena ada beberapa ikan yang hanya cocok untuk diolah dengan cara tertentu saja. Ragam olahan ikan di Selayar sebenarnya sangat bervariasi. Oleh sebab itu, kita harus banyak belajar. Mulai dari memilih ikan hingga menyajikannya. Sesederhana paham ciri ikan segar dan tidak, dan teknik membersihkan ikan. Ini adalah bagian krusial di dapur. Beda jenis ikan, beda pula tekniknya. Beda resep, beda pula tekniknya. Membersihkan sisik dan sirip-sirip, insang, organ dalam, hingga cara memotong perbagian, semua itu membutuhkan kerja-kerja tangan yang terampil, tekun, dan teliti. Belum lagi jika berbicara resep, olahan lokal misalnya jukuk palu.
Ada banyak cara membuat juku palu. Sebut saja palu pabuang yang paling sederhana, hanya butuh asam mangga dan garam. Hingga yang rumit, memakai tumisan bawang dan kelapa parut. Ada juga beragam duluk-duluk juku, lahara, juku tunu, juku ombang, langgar rokok, dan olahan yang hadir belakangan seperti abon ikan, bakso, dan nugget ikan. Semua jenis ikan bisa diolah menjadi abon, tapi yang paling bagus itu cakalang. Karena cakalang itu isinya agak ini tuh bagus. Baru kita tahu tulang, kita sudah tahu tulangnya di sini. Dan itu cakalang kalau kita bikin kita harus buang coklatnya supaya ketahanannya lama. Jadi cara membuatnya atau mengolahnya, kita mulai potong kepala dengan ekor, dengan isi perut kita buang. Habis itu kita cuci, darahnya ini dibersihkan karena isinya ini bau amis sekali. Cuci sampai 3 kali. Ikan layang abonnya mantap, cuma ada sisiknya yang kecil-kecil, kita tidak lihat waktu itu, nanti di kemasan baru kita lihat. Hanya diganti cakalang. Jadi diganti cakalang. Pernah. Permintaan. Kalau tuna itu permintaan orang Jakarta dengan Kendari. Jadi kalau di sini itu cakalang, semacam ikan tuna, jarang sekali kita dapat, kecuali musim barak baru kita dapat. Kita tutup. Terkendala dari buah abong karena dua musim barat dan musim timur. Dan ampa musim timur, lo hari ini berlimpah-limpah jukuna ampa musim barat di Pamatataki dekat pelabuhan Pamatatapir. Ampa dari segi harganya Bu, dipuinnya per musim simpol aja atau beda? Beda. Ampa musim timur lamoro, ampa barak kak jale. Jari rinjo polenjo biasa rikua kak jale juku. Jari rinjo monjo riolo abong harga abong 100 gram nah harga 10.000. Sekarang hampir panai harga 15.000. Di pasar, orang-orang dengan mudah menemui berbagai varian ikan yang segar dan bergizi. Barisan meja dipenuhi hasil laut yang baru saja diangkat dari perahu, masih berkilau. Tapi di balik kelimpahan itu, kerap terselip keluhan para penjual. Mereka sering menghadapi pembeli yang tak sekedar menawar, tapi juga tak peduli kualitas. Banyak yang hanya mencari harga paling murah tanpa memperhatikan kesegaran atau jenis ikannya. Bagi para penjual, ini bukan soal untung semata, tapi soal penghargaan terhadap hasil tangkapan yang datang dengan kerja keras dan resiko di laut. Kita ral kalau hena kan melamor. Ampalamor juga kita ral juku. Ngisi ngase tahu ya ampalamor pakon ni juku. Sa karim pa angin mana timur karim pa angin minto mampang kak jala juku.
taralle. Mana ini lamur taralle je cuma gila busu. Sakgen ta mintongi lari sareangi. Injo sana dikingku injo. Pana na hari injo. Nak aku namali ko nari sare mako sudah mo. Tambah juga Pak. Ritunjo tu paku-pakon jo mali. Ya sari tunjuang namali gitu untuk tunjungira sari tumpai. Te rasa bojaan na juku ini itu injo mamo. Te rasa bojaan na juku mangkena kudu nakaringangin. Aduh. Banyak bosi-bosi langup batu ki kudu nanganu biasa jeki ngupa biasa jata romplo kajuna talumpo kajuna lari upah. Kudu te rasa pak bojaan di juku. Laut dan ikan memang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Selayar. Tidak hanya hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber pangan, laut juga hidup dalam ingatan kolektif, dalam cerita-cerita yang diwariskan, dalam tarian, hingga nama-nama tempat. Budaya tentang laut tak hanya terlihat di pesisir, tapi juga terasa hingga ke daratan, hingga ke sela-sela kehidupan masyarakat yang tinggal jauh dari bibir pantai. Dari perspektif sejarah, bagaimana orang Selayar berhubungan dengan laut. Ya. Pada dasarnya ada dua. Ya. Jadi orang Selayar memanfaatkan atau memandang laut itu dalam dua perspektif. Yang pertama Pak bojaan juku, mencari ikan, sumber daya yang lain, dan pasombala. Pasombala ini dia menggunakan laut bukan untuk mencari sumber dayanya, tapi menggunakan sebagai alat transport kemana-mana. Ya. Semuanya itu bercerita tentang posisi Selayar sebagai alur pelayaran. Jadi kalau orang dari barat ke timur pasti singgah di sini. Orang dari timur ke barat juga singgah di sini. Akan begitu luas percakapan tentang ikan di meja makan dan di dapur rumah kita. Setiap rumah punya cerita sendiri. Setiap asap yang mengepul dari olahan ikan di dapur membawa kisah unik masing-masing. Kenapa ikan itu penting dan sebaiknya dikonsumsi ya, mulai dari anak kecil sampai ke orang dewasa ya, karena tubuh kita itu kan butuh protein. Untuk menyusun struktur tubuh itu butuh penyusun utamanya adalah protein, dan ikan itu kandungan proteinnya tinggi. Terus asam aminonya yang terutama yang esensial itu juga komplit. Kalau dibandingin sama ikan dari hewan-hewan lain, sumber protein lain seperti kayak daging, kerbau, sapi, ayam, ataupun bahkan ke protein nabati. Nah, asam amino ikan ini itu paling mendekati kebutuhan kita. Jadi kandungan asam amino esensialnya itu tinggi dan mencukupi kebutuhan manusia. Nah, itu dari segi kandungan nutrisinya. Kemudian yang paling penting juga itu adalah tingkat kecernaannya. Kalau nutrisi dalam suatu makanan itu tinggi, tapi kalau kecernaannya rendah, kan itu kebuang ya.
melalui feses. Jadi kalau kecernaannya tinggi, maka nutrisinya juga akan terserap. Tapi sebelum diolah di dapur dan terhidang di meja makan, apakah kita pernah menghayati dengan utuh proses perjalanan ikan-ikan itu? Pernahkah kita terusik pada kisah-kisah pedagang ikan di pasar, seluk-beluk dan suka duka para nelayan? Apakah kita benar-benar masyarakat yang berkesadaran secara kolektif, menyaksikan dan saling beririsan hidupnya dengan kehidupan di laut? Dengan peran-peran mereka yang hadir di pasar atau pagandeng di jalan-jalan, nelayan di atas perahu, pagae, papekang, pasulo, pabagang, paalebila, atau palandra. Atau kita memang belum pernah begitu terusik akan hal-hal ini?